خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, tentunya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, karena kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat subuh di pagi hari ini, dan tidak mungkin kita bisa duduk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kewajiban kita semua sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap muslim, karena dengan ilmulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dengan ilmulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ilmu yang akan menuntun seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mengucapkan berjuta-juta atau beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin sekalian yang hadir di majelis pagi hari ini, terutama kepada para sesepuh daerah ini. Semoga apa yang kita usahakan di pagi hari ini menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan dengan tema menyikapi musibah dengan rasa syukur. Tentunya ini semua dalam rangka at-tanasuh, at-tawasi bil haq, saling memberikan nasihat di atas al-haq, di atas kebenaran. Baik. Yang pertama, kita harus sadari bahwa dunia ini tempat ujian dan cobaan. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang jujur, siapa yang tidak keimanannya, untuk mengetahui siapa yang sabar dan tidak sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya. Apakah manusia mengira mereka tidak akan diuji, tidak akan diberikan cobaan ketika mereka mengatakan kami beriman? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa yang mereka tidak jujur
dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang beriman terdahulu. Ya, sebagaimana orang-orang beriman terdahulu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum jelas bagi Allah siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Intinya setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan suaminya. Berbeda-beda. Dan tingkatannya pun berbeda-beda sesuai dengan keimanan. Sesuai dengan keimanan. Tentunya ujian dan cobaan yang menimpa seseorang itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Ada kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba tersebut. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia menyikapi ujian dan cobaan yang Allah berikan itu dengan sabar dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapatkan ujian dari Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di sana orang yang hidup di dunia ini tidak akan diuji, tentu merekalah para nabi dan rasul orangnya. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka pun diuji oleh Allah. Bahkan ujian yang menimpa para nabi dan rasul itu ujiannya lebih berat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asaddun nas bala'an al-anbiya." Manusia yang paling besar ujiannya dan cobaannya adalah mereka para nabi. Kita lihat ya, Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak istri yang tidak mau beriman. Nabi Lut alaihissalam demikian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari ya sirah perjalanan hidup beliau dalam berdakwah, beliau mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Beliau harus meninggalkan kota di mana beliau lahir, ya. Beliau disakiti, beliau dihina, beliau dikata-katai, bahkan beliau ingin dibunuh. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar kesolehan seseorang, semakin besar keimanan seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dia terima. Dan ini untuk mengokohkan dirinya. Untuk mengokohkan dirinya, untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus sadar bahwa siapapun di antara kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap orang diuji sesuai dengan keimanannya. Semakin kuat, semakin besar ujian yang akan dia terima. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat."
Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Allah katakan dengan sedikit. Artinya apa? Tujuan Allah memberikan ujian kepada manusia itu bukan untuk membinasakan, tapi untuk memuliakan mereka. Ya, di antaranya adalah untuk memuliakan mereka, meninggikan derajat mereka, menghapus dosa-dosa mereka. Yaitu di antara hikmah daripada tujuan Allah menguji seseorang. Makanya Allah menggunakan kalimat minal khauf, sedikit dari rasa takut. Ya, seperti adanya peperangan, itu sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk membinasakan. Ya, bukan karena Allah tidak suka kepada hamba-hambanya, tetapi Allah menguji seseorang itu untuk hikmah yang sangat besar, ya, kebaikan yang sangat banyak yang Allah inginkan untuk hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sesuatu, ya, sedikit dari rasa takut, wal ju', kelaparan, ya, kekurangan makanan, wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Maksud daripada kekurangan harta di sini mungkin diuji dengan kefakiran, ya, hilangnya harta benda, kemudian kurangnya jiwa dengan ditinggalkannya seseorang oleh orang-orang tercinta, oleh orang terdekat, ya, ditinggal mati oleh bapaknya atau anaknya. Ini semua merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala pasti uji setiap kita. Allah pasti uji setiap kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini isyarat untuk kita bersabar dan ridha atas ketetapan Allah, ya, terkait dengan musibah dan ujian yang menimpa kita. Karena sejatinya ujian itu adalah kebaikan bagi hamba tersebut, ya, bagi hamba tersebut. Ketika hamba tersebut menghadapi ujian dan musibah tersebut dengan bersabar, ridha, ya, bahkan dia bersyukur atas ujian tersebut, maka wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya kadang seseorang dia menganggap sesuatu itu baik baginya, namun nyatanya itu buruk baginya. Atau sebaliknya, ketika seseorang menganggap itu buruk baginya, padahal itu adalah kebaikan untuknya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum fa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berjihad yang terkait dengan peperangan, ya. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perkara yang kalian benci, perkara yang kalian tidak suka. Manusia itu enggak suka membunuh, enggak suka dibunuh. Itu perkara yang tidak dicintai, perkara yang tidak disukai. Namun ketika di sana ada hikmah yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentang perkara jihad ini, tentunya dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, kemudian Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi sesuatu yang kalian anggap itu buruk, tidak mengenakan, wa huwa khairul lakum, justru itu yang lebih baik bagi kalian. Wa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Atau sebaliknya, sesuatu yang kalian anggap itu baik buat kalian, namun nyatanya itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menutup ayatnya, Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak.
Itu sebabnya seorang muslim ketika ditimpa ujian dan musibah, dia harus bersabar dan meyakini bahwa di balik musibah tersebut ada kebaikan yang Allah inginkan. Ada kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menetapkan segala sesuatu dan Allah tahu akibat dari sesuatu tersebut. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi selalu kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut dengan sabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya daripada hamba itu sendiri. Ya, daripada hamba itu sendiri. Nah, kita melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Qur'an Karim. Bahwa sesuatu yang buruk kita anggap buruk bagi kita ternyata itu baik buat kita, atau sesuatu yang kita anggap baik bagi kita ternyata itu buruk bagi kita. Allah menyebutkan contohnya seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Dia harus terpisah dengan orang tuanya yang sangat dia sayangi, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, karena hasad yang ada pada saudara-saudaranya. Ya, dibawa Yusuf tersebut. Ya, kemudian mereka berpura-pura ya seolah-olah Nabi Yusuf ini telah dimakan binatang buas, serigala. Dia datang kepada ya saudara-saudaranya, datang kepada ayahnya Yakub alaihissalam membawa pakaian Yusuf yang dilumuri dengan darah. Yusuf dibuang di sebuah sumur, ya, kemudian dijual menjadi budak, ya, di penjara. Kita lihat itu perkara-perkara yang tidak menyenangkan, perkara-perkara yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam beliau bersabar. Ya, begitu juga orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam, beliau bersabar dengan sabrun jamil, dengan kesabaran yang indah, ya, kesabaran yang indah. Dan beliau selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi manusia yang memiliki jabatan, ya, kehormatan di daerah Mesir. Ya, di daerah Mesir. Tentunya sebelum beliau menjadi itu, beliau melewati dulu perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, di saat menjelang kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ya, Raja Fir'aun, ya, itu melakukan sensus siapa di antara rakyatnya yang hamil. Kalau keluar laki-laki maka akan dibunuh. Ya, karena beliau mendapatkan dari tukang sihirnya, ya, tukang ramalnya, kalau ada lahir seorang laki-laki, ya, itu nanti akan meruntuhkan kekuasaanmu, meruntuhkan kerajaanmu. Ya, maka Fir'aun ini tidak ingin kerajaannya diambil alih oleh orang lain. Ya, sehingga beliau, ya, Fir'aun ini melakukan apa? Memerintahkan pasukannya untuk mensensus, ya, siapa saja yang lahir di tahun ini. Ya, dan kebetulan, ya, ibu dari Nabi Musa ini hamilnya itu tidak seperti wanita-wanita yang lain, tidak begitu besar, tidak begitu kelihatan. Ya, sehingga lolos dari sensus. Dari pemeriksaan pendataan. Ya, kemudian lahirlah Nabi Musa alaihissalam, lahir, kemudian diwahyukan, wa auhayna ila ummika. Ya, Allah wahyukan kepada, Allah ilhamkan kepada ibunya Musa ini untuk meletakkan Nabi Musa alaihissalam di atas tabut, sebuah kotak, ya, kayu untuk dilarutkan di sungai Nil. Tentu seorang ibu yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, kelahiran seorang anak, ya, dia harus melakukan seperti itu. Ini perkara yang dia tidak sukai, perkara yang dia benci. Namun dia bersabar. Diletakkan Nabi Musa alaihissalam di kotak tersebut, di tempat tersebut, kemudian dilarutkan di sungai Nil. Kita tahu sungai Nil kan banyak mungkin binatang-binatang yang berbahaya. Ya, supaya apa?
orang tuanya itu meletakkan itu di situ di sungai supaya tidak dibunuh oleh Firaun, supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Ya, ketika istri Firaun ya duduk-duduk di pinggir sungai, tabut tersebut, kotak tersebut mengarah ke sana. Akhirnya diambil. Ya, akhirnya diambil dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah jadikan setiap orang yang melihat Nabi Musa ini senang, suka. Ya, istri Firaun ini orang yang beriman ya, Asia. Ya, beriman. Diambil itu, dia suka langsung kepada anak tersebut dan dilihat pula oleh Firaun, oh ternyata ini adalah bayi dari kalangan Banu Israel. Ya, ketika mau dibunuh, istrinya melarang. Istrinya melarang, jangan kau bunuh. Ya, mungkin suatu saat nanti kita akan bisa menjadikan dia bekerja atau mengangkat dia sebagai anak. Ya, intinya Allah SWT memberikan kecintaan ya kepada siapa saja yang melihat Musa kecil ini. Ya, akhirnya luluh Firaun dengan istrinya. Dipeliharalah Nabi Musa tersebut dan Nabi Musa tersebut ya ketika menyusu ya kan harus disusuin, masih bayi kan, disusuin, mencari ibu susuan Firaun ini ya. Dan tidak ada satupun yang Musa suka air susunya. Ya, terus nangis dia, terus nangis. Akhirnya ada saudara Firaun yang memang diperintahkan oleh ibunya untuk mengikuti kemana perginya Musa, ya, kemana perginya Musa. Taib. Hal adulluka, kata saudara Firaun ini, maukah aku tunjukkan kepada seorang wanita yang bisa mengurusnya? Akhirnya apa? Ibunya. Ya, akhirnya ibunya. Kita lihat ibunya yang awalnya merasa sedih, meletakkan anaknya di kotak kemudian dia larutkan di Sungai Nil. Ini adalah perkara-perkara yang tidak dia sukai, perkara-perkara yang menyedihkan. Ya, menyedihkan. Namun di balik itu semua ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Pada akhirnya apa? Allah kembalikan Musa kepada ibunya. Bahkan ibunya akhirnya tinggal di istananya Firaun. Ya, di istananya Firaun. Firaun enggak tahu kalau itu adalah ibunya. Ya, sampai pada akhirnya Musa menjadi dewasa, menjadi orang yang sangat kuat, sampai pada akhirnya diangkat menjadi seorang rasul. Ya, diangkat menjadi seorang rasul. Dan ini semua menunjukkan bahwa perkara-perkara yang tidak mengenakan dari ujian dan cobaan itu membuahkan buah yang manis di akhirnya. Kalau mau bersabar dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bersabar, bagi orang yang mau terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ya, kebaikan yang sangat besar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pernah beliau melewati dua orang yang sedang bertengkar. Yang satunya dari kalangan Bani Israel, yang satunya lagi dari kalangan Kipti, ya, kabilah Kipti, kabilahnya Firaun. Nah, orang Bani Israel ini yang berseteru dengan orang dari Kipti ini meminta Nabi Musa alaihissalam untuk membantunya. Nah, kita kan sama-sama Bani Israel ini, tolong bantu saya. Sama Nabi Musa alaihissalam, ya, orang yang dari Kipti tadi didorong. Beliau tidak ada maksud sama sekali membunuh. Namun qadarullah, ya, orang tadi terbunuh. Ya, akhirnya sampai berita tersebut ke kerajaan Firaun. Mereka semua berembuk, bermusyawarah untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada orang yang menasihati Nabi Musa, kau keluar dari negeri ini karena orang-orangnya Firaun mereka ingin membunuh engkau. Ya, akhirnya Musa mendengarkan hal itu merasakan rasa takut. Ya, beliau keluar ya tanpa membawa perbekalan. Ya, beliau lapar, beliau haus. Ya, sampai pada suatu tempat, ya, beliau duduk di sebuah pohon.
Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Sampai pada akhirnya ada dua orang wanita yang dia ingin mengambil air di sumur yang biasa di sana berkumpul orang untuk mengambil air. Namun mereka, ya, dua orang wanita ini tidak mampu mengambil air tersebut karena di sana banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki. Ya, pada akhirnya Musa membantunya. Enggak ada niat apa-apa. Nabi Musa ini hanya ingin membantu saja. Ya. Taib. Kemudian kedua wanita tersebut pulang dan Nabi Musa berteduh di sebuah pohon. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, ya, wanita tadi kepada Musa dan mengatakan, ayah kami mengundangmu untuk makan. Subhanallah. Ya. Terus tidak hanya sampai situ, Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu dari anaknya. Ya, salah satu dari anaknya. Lihat, kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan hati, yang tidak menyenangkan hati. Tapi Nabi Musa alaihissalam beliau bersabar, ya, terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, dan akhirnya beliau mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menguji seseorang, ada kebaikan yang Allah inginkan. Ada kebaikan yang Allah inginkan, yang hendaknya hamba tersebut terus dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho, maka Allah pun ridho. Faman sakhita wa falahu sukh. Siapa yang marah, ya, tidak ridho atas ujian tersebut, maka Allah pun tidak ridho. Allah pun marah kepadanya. Jadi sikap terbaik seorang mukmin ketika menghadapi ujian adalah terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa di balik ujian tersebut ada kebaikan yang Allah persiapkan untuk dirinya. Ya, untuk dirinya. Baik. Tentu ketika seseorang dituntut untuk bersabar atas ujian yang menimpanya, ada hal-hal yang sangat penting yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena kita tidak mungkin luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara perkara yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pertama kali adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta kesabaran atas ujian yang diberikan. Ya, karena sabar ini merupakan ibadah yang agung, karunia yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Wa ma'utiya ahadun ata khairun wa ausa minas." Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kesabaran merupakan karunia Allah, merupakan nikmat dari Allah. Seseorang bisa bersabar. Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk menghadapi ujian yang kita dapatkan. Ya. Ujian yang kita dapatkan. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita untuk bersabar dan ridho dengan anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita. Yaitu sikap terbaik dalam menghadapi segala kondisi dan keadaan, yaitu bersabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka, orang-orang saleh terdahulu ketika mereka di medan jihad bertemu dengan musuh-musuhnya,
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu rabbana afriq alaina sabra. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kesabaran. Afriq alaina. Ini mubalaghah. Berlebih-lebihan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Karena kesabaran ini suatu perkara yang sangat berat, yang sangat sulit. Ya, kata Rasulullah SAW, as-sabru diyaun. Sabar itu panas yang menyengat. Enggak mudah, berat orang untuk bersabar. Ya, berat untuk orang bersabar. Taib. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia sabar tersebut kepada seseorang, maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kepada Allah kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah apa? Adalah merenungkan hikmah-hikmah dari ujian yang menimpa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara hikmah-hikmah tersebut, menyebutkan di antara hikmah-hikmah ujian. Ya. Pertama, kita merenungkan bahwa ujian yang Allah berikan itu sebagai pelebur dosa. Sebagai pelebur dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Ya, min khatayahu. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin dari rasa lelah, rasa sakit, kesedihan, kegundah-gulanaan, ya, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah jadikan itu semua sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa. Di antara hikmah besar adanya ujian adalah apa? Adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya seorang mukmin ketika dia menyadari bahwa tujuan daripada Allah berikan ujian kepada dirinya di antaranya adalah untuk menghapuskan dosa, menjadi dia orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, menyikapi ujian tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Dengan adanya ujian tersebut terhapus dosa-dosanya. Terhapus dosa-dosanya. Ya. Baik. Kemudian di antara hikmah ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Ya. Tanpa batas. Orang yang bersabar, ya, orang yang bersabar baik dalam mentaati Allah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan karena Allah, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan atau perkara-perkara yang tidak mengenakan. Dia bersabar atas itu semua, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Ya, pahalanya tidak ada batas. Dia tanpa batas. Menunjukkan ya keutamaan orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala yang besar. Ya, pahala yang besar karena memang tidak mudah seseorang untuk bersabar ya ketika menghadapi ujian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang dia kehilangan anaknya. Kemudian dia menangis di sisi kuburan anaknya. Datang seseorang menasihatinya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni, menjauh kau dariku. Ya, engkau enggak tahu, engkau belum pernah tertimpa musibah seperti apa yang aku alami. Orang pergi, kemudian ada yang menyampaikan kepada wanita tadi bahwa yang menasihati tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita tadi mendatangi Rasulullah dan meminta maaf. Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Ya, kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah ketika di awal hantaman pertama ujian. Di awal hantaman ujian, ketika pertama ujian menghantam, dia sabar dan dia yakin bahwa ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuknya.
dan terus berhusnuzon kepada Allah, maka di saat itulah pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi kalau misalnya sudah berlalu 2 hari, 3 hari, dan dia manusia itu lebih mudah untuk sabar, ya karena mau gimana lagi, ya, mau gimana lagi. Tetapi kalau yang paling berat itu ketika hantaman pertama, ujian pertama yang menghampiri seseorang, itu akan terlihat nanti orang yang sabar dengan yang tidak. Ya, makanya dilihat apa yang keluar dari lisannya ketika ujian pertama kali menimpa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menguji setiap kalian, setiap manusia, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar ketika menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat pertama yang diucapkan ketika seseorang tertimpa ujian, yaitu istirja. Dia kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian bersabar. Ya, kemudian bersabar atas ujian yang menimpa, dan terus dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar atas setiap ujian yang menimpanya. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya di antara keutamaan bersabar, ya, orang yang bersabar atas ujian yang menimpa, Allah akan berikan dia surga. Ya, subhanallah. Allah akan berikan dia surga. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang memiliki penyakit ayan, penyakit ayan. Nah, itu sering kumat. Nah, kalau kumat itu tersingkap auratnya. Kemudian wanita ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kesembuhan untuk diriku. Minta kesembuhan. Kata Rasulullah, kalau engkau bersabar, falakil jannah. Maksudnya bersabar atas ujian berupa penyakit yang Allah berikan. Ya, kalau kau mau, aku akan mendoakan kepada Allah dan sembuh penyakitmu tersebut. Tetapi kalau engkau mau bersabar, falakil jannah, maka engkau akan masuk surga. Maka perempuan tadi mengatakan, aku akan bersabar. Ya, dan doakan ketika aku kumat penyakitnya supaya tidak terbuka auratnya. Ya, Rasulullah doakan. Ya, wanita ini lebih memilih bersabar atas penyakit yang dia alami demi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak disukai menimpa wanita tersebut, tetapi dia bersabar karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar atas setiap ujian yang menimpanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa ujian yang Allah berikan itu diantara tanda Allah mencintai seseorang. Ya, Allah mencintai seseorang. Baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah pasti uji mereka. Allah akan berikan ujian kepada mereka. Lihat orang-orang soleh terdahulu dari kalangan Nabi dan Rasul, Allah uji mereka dengan ujian-ujian bahkan lebih berat daripada ujian yang menimpa selain mereka. Orang-orang soleh terdahulu, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Dan di antara tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adanya ujian tersebut. Allah ingin meninggikan derajatnya, Allah ingin menghapus dosanya. Ya, Allah ingin memasukkan dia ke dalam surganya. Allah ingin agar orang tersebut bersabar. Ya. Bersabar. Ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, yaitu diantaranya adalah bukti cinta Allah kepada hamba tersebut. Ya. Orang kalau enggak diuji oleh Allah jadinya sombong. Orang kalau enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sombong. Ya. Sombong dan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Dengan adanya ujian, itu seseorang menjadi sadar. Ya, menjadi sadar.
Kemudian di antara yang perlu kita renungkan juga bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak diberikan kepada kita daripada musibah dan ujian. Mulai dari kita di dalam kandungan ibu kita, lahir sampai sekarang. Berapa besar nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita? Sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai-sampai salah seorang di antara kita enggak mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Ya. Sebagai contoh, kita bernafas. Itu nikmat atau bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa udara yang kita hirup setiap harinya? Ya. Baik, Allah berikan paru-paru kepada kita. Kemudian Allah ciptakan oksigen gratis, itu semua Allah berikan. Ya. Ketika Allah cabut, Allah uji seseorang dengan dicabut salah satu nikmat tersebut, ya nikmat bernapas, berapa harus dia keluarkan uang? Berapa harus dia keluarkan biaya? Ya. Puluhan juta supaya dia bisa bernapas. Ya, supaya dia bisa bernapas. Itu baru satu nikmat saja, kita enggak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Kita harus sadari. Karena memang banyak orang yang tidak sadar. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Orang hanya menganggap nikmat itu dari sisi harta saja, dari sisi dunia saja, dari sisi harta saja. Padahal kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu nikmat. Nikmat kita bisa bernapas. Belum lagi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, tangan bisa bergerak, beraktivitas, kaki bisa berjalan. Ya, kaki bisa berjalan. Salah seorang ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadamu, coba pejamkan mata. Coba kita pejamkan mata, kemudian berjalan. Ya, kita pejamkan mata, kemudian kita berjalan. Itu kita sadar bahwa nikmat Allah, nikmat mata ini sangat luar biasa yang Allah berikan. Ya. Kita akan merasakan, kita biasa melihat ketika berjalan, kemudian Allah cabut nikmat melihat, itu sangat luar biasa. Ya. Makanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada ujian dan cobaan yang kita terima. Ya. Ujian dan cobaan yang kita terima. Ya. Kita lihat, kita punya anak. Ya, menyenangkan anak itu, membuat kita bahagia. Ya. Berapa banyak rasa sakit atau rasa sehat yang Allah berikan kepada anak kita? Tentu lebih banyak kesehatannya kan? Sakit itu kadang-kadang. Ya. Intinya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada ujian yang Allah timpakan. Ya, daripada ujian yang Allah timpakan. Baik. Makanya kita ketika bangun tidur bisa membuka mata kita, ada zikir yang Rasulullah anjurkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Allah kasih kesempatan kita untuk bisa hidup di hari itu. Yang mana umur itu modal seorang muslim untuk beramal, untuk berbekal diri. Ya, untuk beramal dan berbekal diri. Baik. Nanti pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan yang berikutnya, di antara hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa ujian yang Allah timpakan itu bukan menimpa agama kita, tapi menimpa dunia kita. Yang mana Allah SWT berikan dunia itu kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Iya kan? Dunia itu Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi juga orang-orang kafir. Ya, bukan hanya Allah berikan kepada orang-orang bertakwa saja, rajin amal soleh, tetapi orang-orang yang bejat sekalipun Allah berikan rizki kepada dia, berikan dunia kepada dia. Ya. Baik. Dan kita bersyukur kepada Allah, ujian itu hanya menimpa dunia kita, bukan agama kita. Karena ujian itu ada dua, yang menimpa dunia kita, yang menimpa agama kita. Dan yang paling besar adalah yang menimpa agama kita, ya, menimpa hati kita. Karena rusaknya, semua rusak kalau sudah agamanya rusak. Kalau dunianya sebatas dunia saja. Tapi kalau sudah hati manusia itu rusak, agamanya rusak, semuanya rusak. Karena porosnya itu dalam hati manusia. Ya, kalau hati itu baik, maka akan baik semuanya. Kalau hati buruk, maka akan buruk semuanya. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah timpakan hanya dari sisi dunianya saja ujian tersebut, bukan agama kita. Berapa banyak orang murtad karena dunia. Ya, kata Rasulullah SAW, kullun nasi yaqdu fabayyun nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia ini di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Apakah dia membebaskan dirinya ataukah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Setiap kita seperti itu setiap paginya, menjual diri kita. Apakah kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, beramal saleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau justru kita menjual diri kita kepada kebinasaan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kezaliman. Ya, berbuat kezaliman. Baik, maka kita bersyukur kepada Allah bahwa ujian yang menimpa itu hanya menimpa dalam urusan dunia kita. Dalam urusan dunia kita. Dan juga selebihnya dari itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang bersyukur kepadanya. Dalam masalah dunia kita dituntut untuk melihat yang di bawah. Kata Rasulullah SAW, unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man fawqakum, fahuwa azdaru wa ajdaru an alla taib. Kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, unduru ila man asfala minkum. Dalam masalah dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Ya. Lihat orang yang di bawah kalian. Bahkan dalam masalah agama pun sebagian ulama mengatakan kita lihat yang di bawah. Artinya supaya kita bersyukur. Ya, jangan lihat yang di atas. Ya, karena kalau orang melihat dalam masalah dunia, terlihat orang yang di atas, dia akan merasa kurang, ya, merasa tidak bersyukur, dia tidak sadar bahwa nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia itu sangat besar. Ya, makanya Rasulullah mengatakan unduru ila man asfala minkum. Lihatlah apa yang orang yang di bawah kalian. Ya, ketika mungkin kita punya rumah kontrakan kecil, ya kita lihat orang yang tidak punya rumah. Ya. Ketika kita kendaraan mungkin motor biasa saja, jangan dilihat yang di atas, lihat yang di bawah. Di sana ada orang-orang yang nggak mampu beli motor, ya mungkin hanya punya sepeda. Ketika punya sepeda, maka lihat yang di bawah. Ada orang di sana yang berjalan kaki. Ya, maka itu akan lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa ujian berupa penyakit, maka kita lihat orang lain yang dia ditimpa dengan penyakit yang lebih parah, lebih besar, lebih berbahaya daripada apa yang menimpa kita. Ya, maka itu akan lebih membuat kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi kita untuk lebih bersabar dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah tidak menguji dirinya lebih berat daripada orang lain. Ya. Baik, lebih berat daripada orang lain.
Ya. Nah, ini diantara perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa bersabar dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus sadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian bagi dirinya dan dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah daripada ujian tersebut diantaranya adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, Allah akan memberikan dia pahala yang besar atas kesabaran yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terbaik berupa surganya di hari kiamat nanti, ya, membuat dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dia diuji oleh Allah karena Allah masih cinta kepadanya. Ya. Dan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kesulitan ataupun kesenangan yang Allah berikan itu hakikatnya ujian bagi kita semua. Jadi ujian itu bukan hanya kesulitan saja, bukan hanya musibah saja, tetapi juga kesenangan berupa kelapakan harta, anak-anak, ya, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka kita harus sadari itu adalah ujian. Artinya kita harus bijak dalam memanfaatkan, ya, kelapangan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan, ya, kenikmatan berupa kesenangan tersebut dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan uji kalian, Allah akan uji kita dengan tidak hanya dengan kesulitan tapi juga dengan kesenangan. Ya, kelapangan hati itu merupakan ujian bagi kita juga. Ya. Baik. Ujian. Betapa banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, dengan serba kekurangan, dia bisa bersabar. Dia masih mau menjaga sholat 5 waktunya, dia mau menjaga zikir-zikirnya, dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun tidak sedikit pula ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang lapang, dengan kelapangan harta, kelancaran rezeki, suksesnya usaha, banyak mereka yang tidak sabar. Justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Ya, jadi kesenangan dan kesulitan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang Allah berikan itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur ataukah tidak? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku maka aku akan tambahkan nikmatku yang lainnya. Namun kalau kalian kufur maka azabku amatlah pedih. Para ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahuwa baliyah. Ya, fahuwa baliyah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah, maka itu menjadi musibah yang besar. Menjadi malapetaka. Ya, Allah mengingat juga wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, keluarga-keluarga kalian menghalangi kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua untuk menjalani kehidupan dunia ini yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun dalam diri kita. Ya. Mungkin sampai sini aja ya. Cukup ya insyaallah. Baik. Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian. Cukup ya, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang keliru atau yang tidak menyenangkan hati. Ya, baik. Jazakumullah khairan, khairul jaza.